Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 1 Februari 2025. Pekan biasa ketiga. Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 11, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 19. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ, ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 4, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah rumah akan kuat kalau dibangun di atas dasar fondasi yang kuat. Demikian juga hidup manusia akan kuat kalau didasari dengan relasi personal yang dalam dan kuat dengan Allah. Iman adalah relasi yang personal dengan Allah. Orang menjadi takut, gelisah, stres karena orang kurang percaya akan kuasa Tuhan yang mendampingi. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid yang khawatir, ketakutan karena ombak yang dahsyat. "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mengingatkan kita akan relasi personal kita dengan Tuhan Yesus. Dalam bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani juga memberikan penekanan kepada setiap orang untuk belajar dari iman Abraham dan Sarah. Banyak peristiwa yang mereka alami dalam hidup, mulai dari Sarah sebelum mempunyai anak hingga hari tuanya, sampai Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak. Apakah mereka takut atau khawatir? Karena taat, Abraham tidak takut mengorbankan anaknya. Ketidaktakutan ini menjadi relasi personal mereka dengan Allah. Marilah kita selalu menjaga, memperdalam relasi personal kita dengan Tuhan Yesus sebagai fondasi hidup kita. Dan pada hari imam ini, kita juga berdoa untuk semua imam agar kuat dan setia dengan hidup dan pelayanan mereka. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, teguhkan dan kuatkanlah iman kami agar kami tidak goyah tatkala kami menghadapi badai dan topan dalam hidup ini. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, bukan kekuatan kami sendiri atau dunia ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam